Ini bener nggak? Rumah 2 lantai kayak gini cuma 700 juta. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Cibubur, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Citraland Cibubur. Ini menarik banget. Satu rumah terbaru mereka, namanya adalah Montana. Nanti kita datang ke rumahnya. Tapi sebelum kita lihat rumahnya lebih jelas lagi, gue pengen kasih tahu ini lokasinya menarik sekali. Nomor satu, ini adalah gerbangnya. Nanti kita bahas sedikit. Tapi yang keren adalah ini ada di satu perempatan. Yang di sebelah sininya ini adalah clubhouse yang besar banget, teman-teman. Dan yang kerennya lagi, kalau teman-teman pulang mau menuju ke rumah, teman-teman akan pulang di satu jalan yang row-nya besar banget. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tuh 4 jalur loh. Gila, luar biasa ya. Jadi ketika kita pulang itu dari macet-macetnya Jakarta, begitu kita masuk ke dalam kawasan Citraland Cibubur ini, teman-teman akan merasa disambut pulang dengan istimewa. Kerennya lagi, ketika teman-teman memiliki rumah nanti di Montana, depan rumah kalian itu langsung pusat perbelanjaan alias ruko-ruko yang keren banget. Yuk, sekarang kita mau bahas ke gerbangnya. Gerbangnya ini menarik banget. Dari gerbangnya teman-teman udah bisa lihat kalau ini adalah rumah yang desainnya klasik kontemporer alias klasik zaman sekarang. Nih teman-teman bisa lihat dari sini, gerbang itu dibikin nggak main-main. Bahkan untuk gerbang aja tuh dikamprot seperti ini, dikasih tali air yang rapi, yang di dalamnya itu ada aluminium U-nya. Habis itu teman-teman bisa lihat di atas ini pakai alukobun, pakai WPC. Bener-bener dibikin sangat serius. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke rumahnya. Cuman kalau teman-teman lihat, dari gerbangnya aja udah bulat-bulat seperti ini. Klasik kontemporernya berasa banget. Kita akan melihat rumahnya, apakah rumahnya juga sama seperti itu. Dan ini adalah rumah yang mau kita review, Montana 3. Nah teman-teman, ini rumahnya, luas tanahnya itu ada di 96, 8 kali 12. Luas bangunannya itu ada di 88 meter persegi. Kita bahas dulu dari atas. Dari atas itu teman-teman bisa lihat, namanya juga rumah klasik kontemporer. Tujuannya adalah harus terlihat tetap mewah. Maka dari itu di atasnya itu menggunakan atap bentuknya limas, yang di kiri dan kanannya itu ada dak betonnya. Cuman kalau kita mau perhatiin lebih detail, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, biasanya kalau atap limas seperti itu, dak betonnya itu ada di bawah atapnya. Sedangkan kalau yang ini di bawah atapnya itu ditambah satu tembok lagi. Jadi kelihatannya atap limas ini tuh kayak tembus. Nah, hal-hal detail seperti itulah yang harus teman-teman perhatiin ketika bikin rumah klasik modern. Jadi, rumah kita tetap terlihat modern, tapi tetap dapat detail-detail klasiknya. Oke, turun lagi ke sini. Teman-teman bisa lihat lagi. Model dari plafonnya itu tidak dibikin rata saja, tapi ada miringnya baru ada ratanya. Turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat centil banget. Karena di situ ada satu profil abu-abu yang sedikit turun ke bawah baru muterin rumahnya. Nah, turun lagi ke situ, teman-teman bisa lihat di situ ada topi-topiannya. Topi-topiannya juga nggak boleh dibikin flat aja, teman-teman, tapi masih ada permainan tali airnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, ini menarik sekali sih, karena ini adalah center of attention dari rumah ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah jendela yang di luarnya itu dikasih permainan profil. Nah, profilnya ini detail nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada yang abu-abu muda, ada abu-abu tua yang mundur sedikit, tapi di bagian bawahnya tetap dikasih ada abu-abu tuanya. Jadi tuh kalau teman-teman lihat ya, biasanya kan simple aja langsung ditarik garis. Enggak, kalau ini dia kepengen ada kelihatan seperti pilar-pilarnya. Makanya abu-abu tuanya itu dia turun di bawah dari aluminiumnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman pengen bikin jendela seperti ini, nah ini ada tipsnya nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin jendela yang modelnya bulat seperti itu, ketika bolongannya udah jadi atau kongliongnya udah jadi, itu teman-teman bisa mal dia pakai triplek, habis itu baru dibawa ke tukang aluminiumnya. Kenapa? Supaya mereka bisa bikin cetakan aluminium berbentuk setengah lingkaran. Dan juga nantinya mereka bisa ngemal itu sebagai
malan dari kacanya. Oke, sekarang kita bahas lagi, turun ke bawah. Ini gue suka banget sih. Jadi di sebelah sini tuh ada majuannya sedikit dan ada permainan profilnya yang ngeround seperti ini. Nah, di sebelah sininya, nah ini dia teman-teman. Kalau kita mau bikin rumah yang klasik kontemporer alias klasik zaman sekarang yang ada unsur modernnya, kita bisa gunain seperti ini nih. Jadi ada tali airnya, habis itu di bagian temboknya dibikin bertekstur. Jadi itulah kuncinya kalau kita bikin klasik modern, teman-teman, tetap harus ada centil-centilnya. Nggak boleh cuman sekedar kita bikin satu tembok dikasih tali air, tapi kita harus kasih tekstur di bagian dindingnya. Kembali lagi ke sini, teman-teman bisa lihat. Kalau kita mau bikin klasik modern, sama juga seperti ini. Di bagian sini tuh tadi maju, di bagian sini tuh mundur. Jadi harus tetap banyak elemen-elemen yang membuat rumah ini tuh nggak standar minimalis saja, tapi ada centil-centilnya seperti di rumah ini. Oke, sekarang kita bahas lagi. Ini gue juga suka. Ada dua pilar. Dua pilar yang bentuknya itu silinder seperti ini. Tapi nggak boleh cuman sekedar silinder naik ke atas selesai. Nggak. Tapi di atasnya juga dibikin mengecil. Nah, itulah kalau kita mau bikin rumah yang klasik modern, kita harus pikirin detail-detail kecil seperti ini, karena itulah yang membuat rumah kita terlihat menarik. Oke, kita bahas lagi di bagian carport ya. Carport ini juga keren, karena dia gunain 60-60 yang modelnya itu batu alam nih teman-teman. Kalau kita mau beli homogeneous style, itu biasanya satu seri itu ada 3 macam warna. Misalnya seri A gitu ya. Nah, seri A itu dia punya 3 model warna. Nah, ini digunain di Citraland nih. Warna yang gelap sama warna yang paling terang. Motifnya sama, cuman warnanya berbeda. Jadi ketika mereka dibikin satu carport seperti ini, kelihatannya sangat serasi. Nah, ini bisa teman-teman contek ketika teman-teman pengen bikin satu carport yang tampilannya itu cocok banget sama rumah klasik. Ya itu dia, kalau misalnya kita bikin minimalis, kadang-kadang kita langsung bikin sederhana aja, atau kadang-kadang cuma satu garis aja ke bawah. Tapi kalau ini dibikinnya adalah 1, 2, 3, habis itu ditaruh lah di sini itu sekitar 20 cm, baru ditaruh lagi 60, 60, 60, 60, kasih 20 cm lagi, dan seterusnya. Keren sih jadinya. Yuk, sekarang kita mau bahas apa sebelum kita masuk. Ini ada satu pohon favorit zaman sekarang. Kalau zaman-zaman kemarin-kemarin itu kita banyak banget gunain Kamboja atau plumeria, nama lainnya. Nah, sekarang itu trennya menuju ke sini nih. Bentuknya mirip-mirip sama Kamboja, cuman dia punya kembang yang lebih banyak. Namanya adalah tabebuya kuning. Emang ya, kalau misalnya kita punya tabebuya kuning ini tuh paling cocok banget kalau di depannya tuh ada 3 bromelia seperti ini nih. Nah, teman-teman, di rumah ini juga mantep. Udah ada bak kontrolnya. Ini yang kadang-kadang suka dilewatin sama developer. Mereka tuh nggak bikin bak kontrolnya. Kalau di rumah ini tuh udah dibikin bak kontrolnya. Gunanya buat apa? Jadi ketika nanti ada mampet-mampet itu, kita bisa buka dari sini dan mengontrol kemampetan itu dari beberapa titik. Bagus banget. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, dan ini gue suka banget kalau teman-teman lihat. Jadi pintunya ini itu dari Solid Engineering dan udah dapet smart door lock. Smart door locknya ini udah bisa pakai sidik jari, udah bisa pakai sandi, udah bisa pakai kartu, dan bisa dikontrol dari handphone. Oke, begitu kita masuk tuh satu yang paling gue suka sih. Jadi ada permainan plafon di sini. Kalau teman-teman lihat di sini tuh lebih rendah dan sebelah sini itu lebih tinggi. Ini tuh ngebikin kita tahu kalau misalnya di area sini itu adalah area meja makan, dapur, dan tempat TV. Sedangkan di sebelah sininya ini adalah area untuk bagian duduk-duduknya. Jadi kalau kita mau bikin perbedaan antara ruang dan ruang, itu kita kadang-kadang nggak perlu juga harus menggunakan partisi, teman-teman. Dengan membedakan level dari plafonnya, itu udah bisa membuat ruangan kita tuh terasa berbeda antara kiri dan di kanan. Ya, sekarang kita mulai dari depan. Kalau di luarnya itu udah
klasik kontemporer, tentu di dalamnya harus ada unsur klasik ya teman-teman. Jadi wall panelnya ini itu ada permainan profilnya. Nah, kalau kita mau bikin satu wall panel dengan model profil seperti ini yang menampilkan keklasikan, teman-teman harus gunain finishing Duco. Teman-teman bisa beli profilnya ini di toko-toko kayu seperti di Klender atau di PT Arus. Habis itu teman-teman tempel ke multiplex dan harus di finishing Duco. Bayangin kalau misalnya kita mau pakai HPL, habis itu kita tempel di sini profil, pasti warnanya tidak akan sama kecuali teman-teman pengen bener-bener ditabrak warnanya. Misalnya di sini coklat muda, sedangkan di sebelah sininya coklat tua. Tapi kalau teman-teman pengen warnanya seragam kayak begini, ya teman-teman bisa pakai finishing Duco. Ini keren banget di bagian bawahnya sini. Ini tuh ada permainan tali airnya dan di sini juga ada HPL yang motifnya itu kayu asli. Dan ini sumpah sih, tadi begitu masuk rumah ini gue tuh kaget banget sebenarnya bro. Karena ini tampilannya kayu sekali. Gue pikir tadi ini adalah veneer. Ternyata begitu dipegang ini HPL. Emang kualitas HPL zaman sekarang itu udah keren banget, karena kalau teman-teman perhatiin di sini, ini tuh seratnya berasa banget kayu, dan ini biasanya cuma bisa dapet dengan finishing veneer atau pakai kayu beneran. Ternyata HPL udah bisa jadi seperti ini, dan ini keren banget karena motifnya itu motif alami dicampur sama permainan Duco di sini, dan di dalamnya itu kalau teman-teman lihat, oh ini keren sih. Jadi ini kan coklat tua ya, di dalamnya itu model open pour seperti ini nih, hitam. Kayu juga, dan itu juga mesh-nya dari HPL. Keren ya? Jadi ternyata perpaduan antara putih, hitam, sama coklat, yang sebenarnya hitamnya baru terlihat dominan ketika dia dibuka. Begitu ditutup, cuma jadi garis saja, tapi itu membuat furniture ini sangat menarik. Di sebelah kanannya, supaya dapat mewahnya, ini gue suka sih. Jadi kadang-kadang orang tuh bikin satu furniture itu ya bro, mewahnya tuh terlalu norak menurut gue. Kalau ini mewahnya dapet tipis aja tapi kena. Dia gunain HPL motif stone, habis itu di sininya itu pakai warna emas. Emasnya itu dari Duco. Keren banget. Yuk sekarang kita bahas lagi ke sini. Ini ruangannya enak banget teman-teman. Jadi kita bisa taruh satu sofa yang ukurannya besar. Ini sebenarnya bisa buat 3 seater yang kecil ya, atau 2 seater yang besar seperti ini. Dan ini tuh masih dapat lebar yang besar. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah bagian dari meja makannya. Oke, meja makannya juga keren. Jadi ini dibikin tuh seakan-akan keluar dari dapurnya. Nah kalau untuk top table-nya dia gunain marmer. Dan sekali lagi ini gue suka banget sih, HPL-nya itu bener-bener kayu banget. Jadi itu digunain di meja makan, digunain di kabinet, juga digunain sebagai gawangan untuk kulkas. Sedangkan kalau untuk yang di atasnya ini dia gunain multiplex yang di finishing Duco. Jadi ternyata teman-teman ya, kalau misalnya dilihat di bawahnya ini minimalis, di atasnya itu klasik, tapi minimalisnya itu dipilih yang benar-benar motifnya alami. Hasilnya sangat cocok banget ketika di combine sama klasik. Oke, di lantai satu ini tuh terdapat satu kamar teman-teman. Jadi ini adalah kamar yang di bawah. Oke, menarik ya. Jadi kalau di sini tuh nuansanya agak gelap. Di belakang juga nanti agak gelap. Cuman begitu masuk ke sini, itu ngambil nuansa yang lebih putih. Mereka milih HPL-HPL itu yang lebih cerah warnanya. Ini gue suka sih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini dia gunain HPL-nya itu yang kayu yang agak putih, dipadu padan sama abu-abu muda. Dan yang gue suka adalah di bagian sini. Jadi kalau teman-teman lihat ketika kita jalan, itu kita kan kebiasaan manusia itu kalau misalnya ini dibikin kotak, kita akan begini, habis itu kita akan begini. Sedangkan kalau ini dibikin miring, jadi kita begitu kita mau masuk ke dalam kamar ini tuh enak-enak aja, langsung lurus aja. Jadi inilah gunanya sih kemiringan ini, selain dia keren banget secara estetik. Kenapa? Karena ketika kita pajang di sini, begitu masuk, kita bisa ngelihat pajangan ini enak. Dan begitu kita duduk di sini pun kita bisa nikmatin
pajangan ini juga dengan enak karena agak sedikit miring. Jadi bisa untuk orang yang masuk, bisa juga untuk orang yang ada di dalam kamar. Oke, kalau untuk lantainya dia pakai vinil dan gue suka banget di sebelah sini ya. Nih di kanan kirinya ini tuh ada permainan tali airnya. Habis itu di sini tuh ada HPL yang warnanya abu-abu lagi, abu-abu muda. Dan ini suka sih gue, headrestnya itu, headrestnya keren. Ada kecilnya gini nih. Ini sebenarnya sih harusnya dibikinnya lebih panjang lagi ya. Karena ini kan fungsinya sebelahnya ada sayap seperti ini tuh adalah ketika kita tidur, suara dari luar itu nggak akan mengganggu tidur kita. Oke. Permainan plafonnya juga menarik, teman-teman bisa lihat. Ini dibikin drop ceiling, habis itu di atasnya itu dikasih LED. Dan lampu utamanya itu diambil dari 1, 2, 3, 4, 5 spotlight. Jadi kalau teman-teman pengen bikin satu kamar yang menarik itu, janganlah gunain satu lampu doang, pakai downlight atau 2 lampu downlight. Terlihat kurang menarik, teman-teman bisa gunain spotlight tapi banyak seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ditambah lagi kiri kanannya itu ada bedside table lamp yang menggunakan lampu Edison. Keren banget. Dan nggak lupa, detail-detail kecil lampu seperti ini. Di dalamnya itu ada LED stripnya juga. Jadi bisa kebayang banget kan kalau malam kita mau redup banget, cuman ada kiri sama kanan ini nyala bisa. Cuman mau spotlightnya doang kalau kita mau sambil baca-baca juga bisa. Atau cuman bahkan ininya doang ditambah sama lampu 2 ini juga bisa. Begitu banyak ambience yang bisa kita dapat dengan banyaknya lampu yang ada di dalam satu kamar. Tapi wattnya kecil-kecil. Oke, dari kamar ini kita mau menuju kemana? Kita kesini dulu. Di bagian bawah tangga ini, memanfaatkan ruang di bawah tangga dijadiin kamar mandi. Ini gue suka sih. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin satu kamar mandi yang modelnya di bawah tangga, yang paling bagus lokasi dari shower itu ada di sini. Kenapa? Karena ketika kita mandi kita nggak akan kepentok. Tapi resikonya adalah kita akan bikin area basah duluan di depan. Jadi harus ada yang dimenangin atau dikalahin. Kalau ini yang dikalahin adalah dia kepengen satu kamar mandi ini selalu kering. Jadi area basahnya tetap di sini. Ada kekurangannya adalah berasa mentok. Tapi Citraland ini bagus menurut gue. Dia bikin turunan di sini. Dia bikin turunan dan hasilnya adalah gue yang tingginya 185 cm pun masih enak untuk mandi di sini. Masih bisa begini. Enak sekali. Dan yang gue suka adalah floor drain itu udah ditaruh di pojok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ada air ngumpul yang nggak jelas. Dan ini pun juga floor drainnya ditaruh di pojok. Peletakan dari jet washer ini itu benar-benar di atas dari floor drain. Jadi ketika dia netes-netes nanti nggak akan lari kemana-mana, langsung ke floor drain. Ya namanya juga jet washer, pasti someday kan akan bocor-bocor. Kayak cinta lu, ya kan? Someday ada bocor kanan kiri gitu. Gua aduin di YouTube, bodo amat. Ya kan? Ngapain lu nelpon mantan lu? Nah, ini yang serunya adalah di atas kloset ini itu masih ada jendela hidup. Gue sih sebenarnya lebih suka jendela hidup gini bro daripada zigzag. Karena sebenarnya kita masih bisa atur kan, bisa sekecil, bisa gede gitu. Toh juga di belakang ini adalah taman. Oke, sekarang kita menuju ke tamannya. Nih tamannya gue suka banget sih. Suka banget gue tamannya. Kenapa? Karena tamannya instagramable teman-teman. Yuk, sekarang kita masuk sini. Gue juga suka sama jendela-jendelanya ini. Jadi jendela ini ada permainan variasi-variasinya seperti ini. Ini sih simpel doang sih teman-teman. Kalau teman-teman beli satu atau bikin satu pintu kaca, nanti tinggal ditambahin variasi aja sama tukang aluminium ya. Tapi yang gue suka adalah ukurannya besar. Pintunya besar, jendelanya besar. Jadi rasanya di rumah ini itu ruang luar sama ruang dalam itu bersatu jadi punya kesan yang luas. Ini menarik banget, apalagi di bagian belakangnya juga di treatment dengan serius. Kenapa? Karena begitu teman-teman keluar, dia nggak pakai ubin-ubin standar aja, tapi dia menggunakan conwood. Dan di atasnya teman-teman bisa lihat, selain pakai solar flat yang bening, ditambahin juga ada permainan seperti kayunya. Dan ini bukan WPC, dan ini juga bukan kayu beneran. Ini adalah besi holo yang dicat, tapi dibuatnya sangat rapi. Jadi kalau kita mau main budget seperti ini, boleh, tapi harus diperhatiin di
finishingnya. Ini finishingnya benar-benar rapi, benar-benar dicat pakai semprot. Makanya hasilnya benar-benar terlihat seperti kayu yang warnanya muda banget. Nah, ini nggak lupa teman-teman, ini kerennya ya. Jadi begitu air tumpah, itu di bagian sini itu masih disisain. Dan supaya airnya itu nanti tidak ngotorin tembok, kayak dikasihlah batu koral putih di sini. Dan yang gue suka adalah di bagian sininya. Lo bayangin nih bro, kalau misal lagi lebaran, pasti kan ada foto-fotonya kan? Coba lo bayangin, lo foto gue di sini bro, ya. Tapi ininya nggak dibikin tekstur gini, flat aja. Mau di belakangnya keren kayak apapun, bener nggak? Tapi dengan adanya permainan tali air, dikasih juga tekstur seperti ini, kamprot, hasilnya membuat foto kita jadi instagramable. Dan rahasianya apa sih ketika kita bisa bikin tali air serapi ini? Satu ya ini Citraland yang pasti. Tapi nomor dua sebenarnya ini dia di dalamnya itu ada aluminium U-nya. Jadi hasilnya itu benar-benar rapi banget. Dan ini nggak sampai di sini doang, kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya itu masih disisain. Jadi tuh nggak di full ya, masih disisain supaya masih ada permainan tanaman-tanaman seperti ini dan ada pot teraso yang gue suka banget. Dan di sebelah sininya itu ada taman semi keringnya. Ini dipilih lili Paris nih. Ini tanaman yang paling awet banget kalau ditaruh di tempat teduh, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang modelnya seperti ini itu udah pasti dia awet di cuaca yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Jadi kalau teman-teman lagi pengen bikin taman di satu spot yang tidak kena matahari langsung yang banyak, teman-teman bisa pilih pohon yang ada di sini. Nah teman-teman, di tangga ini juga unik. Kalau teman-teman lihat, wah ini gue suka banget sih. Ini tuh satu ya, kayunya itu dibikin sampai turun ke bawah. Nomor dua nih pakai besi plat, itu dibikin lengkung ya, di bending. Habis itu di ininya, di top dari tangga ini dia gunain conwood. Oke, bagus juga, bisa dicontek untuk rumah kita sendiri. Biasanya kalau developer itu pasti udah disiapin di lorong tangga ini itu adalah tempat untuk naruh jendela supaya lorongnya tidak gelap. Tapi di Citraland ini rumah ini beda. Ternyata di bagian sini adalah balkon. Ada satu dimensi atau perasaan yang berbeda ketika kita lagi berdiri di sini turun, di sini ada orang, bro. Terlihat rumah kita tuh hidup gitu. Kalau rumah kita hidup, insya Allah rezeki juga hidup. Weh, yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Makanya rumah lu jangan gelap-gelap. Bener. Kalau gelap-gelap suram, ya kan? Oke, ya sekarang kita lihat di sini. Begitu kita naik dari tangga, di sini tuh masih ada jendela. Jendela ini tuh aman buat anak-anak karena di sini tuh ada kacamata 90 cm, mereka nggak bahkan bisa lompat-lompat. Dan kita ketemu 2 kamar. Dan ini adalah kamar yang pertama. Ini bagus sih kata-katanya. Oh bro, kita tumbuh ketika hal menjadi sulit. Oh gitu? Kita tumbuh ketika hal menjadi sulit, ketika ada hal yang menjadi sulit. Ini gitu. Nggak bagus dong ditaruh di kamar anak ya? Iya. Mesti ini aja udah bener. Dreams come true. Yoi. Gitu ya. Oke, kamar ini menarik banget karena di belakang ini kalau teman-teman lihat ini dikasih HPL. Habis itu, wah ini keren nih. Ini bisa jadi inspirasi juga nih. Jadi kalau di zaman dulu itu tali air itu kan tebel-tebel ya. Ternyata tali air tipis kayak gini bagus loh. Bagus banget. Malah kelihatan lebih rapi. Dan di bagian sini itu ada empuk-empuk ya. Empuk-empuknya gue suka juga dibikin ini gitu loh. Sedang, besar, kecil, ada polanya gitu. Sedang, kecil, sedang lagi. Keren. Habis itu di atasnya ini dia lagi suka main floating nih desainer interiornya. Jadi kayak ada tembus-tembus gitu. Nah ini kalau ini rasanya tembus dari sini, jadi ngebentuk huruf T. Bagus, dan nggak lupa kalau desainer interior harus centil. Di tengahnya ada yang warnanya beda sendiri. Di sini bisa dimanfaatin buat belajar atau buat berias atau
buat ngaca juga, dan ini dapat setengah badan, enak. Bahkan kalau mundur sedikit hampir dapat kaki, jadi ini satu badan udah kelihatan. Dan di depannya sini tuh ada lemari. Nah, ini lemari ini bisa contek juga buat teman-teman. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada kedalamannya gitu, bolong. Jadi bisa buat naruh pajangan-pajangan, dikasih lampu-lampu jadi menarik, tapi juga dalam. Karena ini seukuran di lemari 60 cm. Hasilnya kita bisa majang banyak hal. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Oke, keren banget. Jadi kamar tidur utamanya di bagian sini tuh ada lemarinya. Lemarinya itu gue suka banget karena ini kacanya itu agak coklat-coklat. Di belakangnya itu pakai HPL yang warnanya kayu, jadi makin kelihatan coklat ketika ditutup. Ada lampunya yang bisa nyala ketika kita buka, dan ini bagus banget untuk rumah kompak. Kenapa? Karena dia bentuknya pintu geser. Gue selalu suka ada satu sofa di depan tempat tidur, dan tempat tidurnya juga emang sekarang lagi mulai tren lagi nih. Ada begininya, sayapnya, supaya kita kalau lagi tidur tuh nggak kedengeran suara berisik dari luar. Dan di belakang ini pakai tali air, pakai brown mirror, dikasih lampu juga, dan permainan plafonnya. Kita lihat nih, dia dibikin L begini, ada LED strip ya, tapi di bagian sini itu berhenti gitu, jadi bisa nutupin rel-rel dari kordennya, dan dikasih juga LED strip. Kalau lantainya digunain vinil, dan kamar tidur utama tentu harus punya apa, bro? Kamar mandi. Punya fitur. Ada dua fitur ya yang menarik. Jadi begitu masuk, kita bisa ke kanan itu adalah balkon, ke kiri adalah kamar mandi utama. Yuk, sekarang kita kamar mandi utama dulu. Oke, kamar mandi utamanya luas. Begitu masuk, kita ketemu satu wastafel yang bagus modelnya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini adalah Toto LW647CJ. Modelnya tuh seperti ini. Ya, kalau kita mau bikin kayak gini, sebenarnya Toto itu bisa di-download spesifikasinya dari totoindonesia.co.id something gitu. Nah, itu teman-teman bisa download. Jadi teman-teman bisa tahu nih ukuran ininya tuh berapa sih panjangnya. Ukuran ini tuh berapa. Jadi akhirnya kita bisa nyisain berapa di belakang. Hasilnya adalah kita jadi punya satu wastafel yang di bawahnya bisa dibikin vanity yang benar-benar fit in. Oke, ini agak turun sedikit, dikasih tempered, dan di sininya dikasih homogeneous style. Motifnya adalah mozaik. Dan tetap ini yang gue suka sih. Enak ya? Enak. Udara itu benar-benar segar dibandingin zigzag sebenarnya. Dan nggak lupa di bagian sini ditambahin satu bata lagi supaya bisa naruh-naruh sabun. Ya, sekarang kita ke sini. Ada apa di bagian sini? Ini keren sih. Balkon yang sangat romantis. Oke. Gue suka banget sama permainan ini, garis-garis ini. Hasilnya adalah kita jadi punya bayangan-bayangan yang menarik seperti ini. Dan nggak lupa, supaya nggak monoton cuma main konwut aja, di bagian sininya itu bisa dikasih batu koral putih yang di atasnya bisa ditaruh pot. Halo Bu Putri, apa kabar? Halo Mas Hilman, apa Ini kabar? udah 4 kali kita kesini dan selalu amazed sama bangunan-bangunan terbaru dari Citraland Cibubur ya. Iya. Ini kalau yang di Montana ini apa sih istimewanya dibandingin yang lain-lainnya? Oke, cerita sedikit dulu ya Mas, flashback. Jadi kami udah undang arsitektur itu kali keempat. Betul. Yang pertama itu before pandemi, kemudian yang kedua itu Cluster Monterey. Oke. Itu di tahun 2021. 2021? Ya, Ya, betul. dari lebih dari 300 unit, hanya tersisa 8 unit per hari ini, Monterey, Keren gitu banget. kan. Kemudian yang kunjungan yang ketiga itu di cluster The New Caryota 1. The New Caryota 1. Nah, menariknya The New Caryota 1 ini Cikal, Montana ini. Oke. Ya, jadi The New Caryota 1 waktu tim arsitektur datang berkunjung, beberapa bulan kemudian langsung sold out 100%. Wow. Keren Thank you banget so ya. much ya. Langsung sold out. Nah, dari situ kami melihat ternyata demand untuk layout dan desain Seperti ini. itu banyak diminati. Banyak diminati, Iya, betul. salah satunya adalah adanya private balcony, Private balcony, betul betul. gitu. Ada backyard juga di belakang, artinya
konsumen itu pengen ada ruang terbuka yang masih tersisa di area belakang. Iya betul, Mereka karena kan pandemi kemarin kan semua orang pengen banget ada ruang terbuka ya. Betul. Mereka bisa pakai untuk teras atau mungkin ada penambahan luasan di kemudian hari. Oke, bisa buat rumah tumbuh ya. Bener banget gitu. Oke, kalau untuk fasilitas yang ada di Citraland Cibubur secara keseluruhan tuh apa sih Bu? Iya. Biar apa orang ingat lagi nih. Iya, bener. Jadi pengembangan kawasan di Citraland Cibubur ini sampai dengan hari ini kami sudah menjual 1.620 unit. 1.000, oke. Banyak. Baik rumah maupun komersial. Jadi di area depan itu memang kami peruntukan untuk area komersial. Rencananya di awal tahun 2024 nanti ada pusat kulineri di depan. Kemudian di seberang ini klaster Montana ini kami ada clubhouse. Oke. Nah, kalau untuk rumahnya sendiri kan kualitas speknya udah pasti luar biasa lah, Bu. Sekarang pasti yang paling bikin penasaran itu adalah masalah duit nih, Bu. Harga. Ya kan? Harga. Berapa sih harganya untuk bisa punya rumah di Citraland yang terbaru ini? Oke, untuk rumah 2 lantai di klaster Montana ini harga tunai kita mulai dari 700 juta. 2 lantai? Betul, Oke. 2 lantai gitu kan. Kemudian yang untuk KPR-nya mulai dari 800 juta. KPR-nya mulai 800 juta. Tapi kalau untuk Montana ini kan ada 3 tipe, Bu. Betul. Ada yang besar yang ini, itu berapa harganya? Untuk tipe tertinggi, kita ada di show unit ini, harga tunainya mulai di 1,2 miliar. Rumah ini nih, yang Iya. kita review ini cuma Iya. 1,2 miliar. 1,2 miliar. Murah ya? Dengan kualitas kayak gini loh, ini luar biasa dan maksudnya semua layoutnya udah Iya. proven lah karena Iya. terbukti dari yang sebelumnya udah laku keras kan. 1,2 miliar. Kalau untuk KPR-nya? 1,3. 1,3 Sudah ya? include biaya-biaya. Oke, tapi kan kalau teman-teman pasti pengen ada variasi-variasi yang lain, Bu. Tadi yang paling murah 2 lantai dapat 700 juta, yang paling mahal 1,2. Ada yang tengah nggak? Ada Nah, di berapa tuh, Bu? 900 juta. 900 juta? Iya. Oke, itu menarik banget dan yang pasti dari semua rumah yang terbaru ini balkonnya ada semua. Ada private balcony, ada backyard juga. Semuanya Dari semua lengkap. tiga-tiganya Iya, itu betul. teman-teman udah pasti dapat balkon yang luar biasa dan pasti ada backyardnya. Yes. Jadi satu saat nanti kalau dia mau bikin rumah tumbuh, Iya, bisa. Bisa ya? Betul. makasih ya Bu Putri buat wawancaranya. Terima kasih rekan-rekan dari Arsitektur Indonesia. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Teman-teman akan Sambut. enggak, bukan. Teman-teman harus apa ya? Apa bro? Harus detail. Harus apa ya bahasanya tuh? Harus nasional. Bukan menor sih. Bukan. Tar, ya. Yuk sekarang kita menuju ke belakang. Gue minta minum dulu tadi Mas. Thank you Mas. Dan yang pasti teman-teman bisa lihat peletakan dari rain shower ini. Bukan rain shower. Jet washer. Oke, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Ada koko gue. Pain ko. Ngir lu ko. Deh. Hah? Oke. Kacanya itu agak coklat-coklat. Oke Bu Putri, Iya, makasih ya oke. untuk wawancaranya. Ini dong masuk dulu. Closing dulu dong. Ulangin. Cabut aja. Oke. Iya bener juga ya. Hati-hati loh, gitu dimasukin blooper sama dia. Oke. Oke ya, yuk.